Mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Daripada bikin Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan tetap sehat walafiat. Dan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai kerja dengan mengadakan rapat kabinet perdana. Dan dari pidato yang dipublikasikan oleh channel YouTube Sekretariat Presiden, kita tahu ada yang sangat berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau toh Pak Prabowo selalu menyebut dia adalah kelanjutan dari pemerintahnya Pak Jokowi, kelihatan banget itu ada antitesanya. Ada beberapa catatan tentang antitesanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini. Tapi sekarang saya ajak Anda untuk bergabung dengan Bung Selamat Ginting yang biasanya kan Anda tahunya kita ngajak ngomongin militer, tapi sebenarnya kan beliau backgroundnya politik. Jadi sekarang kita ngomongin komunikasi politik seorang mantan anggota militer yang kemudian jadi presiden, yakni Prabowo Subianto. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yes, Bung ya. Hersu. Ya, ini menarik loh. Memang, kita harus iya, melihat betul. dari sisi bagaimana ketika seorang militer dan kemudian menggunakan komunikasi politiknya ketika dia menjalankan pemerintahan. Ya, betul, ini berbeda sekali gaya komunikasi politiknya Prabowo pada saat kampanye Pilpres kemarin dengan gaya komunikasi politiknya setelah menjadi presiden ini, Bung Hersu. Jadi kalau kemarin itu dia sangat sipil sekali ya, artinya gaya komunikasinya dengan bahasa-bahasa sederhana, banyolan, bahasa tubuh yang membuat orang tersenyum, sehingga rasanya sangat dekat sekali gitu. Yang kita lihat bahwa ini kayaknya transformasi yang luar biasa gitu ya. Nah, tapi begitu dilantik menjadi presiden, pada pidato pertamanya di MPR dan juga kemarin-kemarin itu terlihat sekali gaya komunikasi Prabowo ini kental dengan gaya komunikasi nuansa militer, Bung Hersu. Ini tentu cirinya adalah lugas, tegas, disiplin dan penuh penyampaian yang langsung tanpa ambigu. Nah, ini tentu Directional ya, saja, komando ya gitu ya. iya betul ya. Jadi sebagai bagian dari gaya militeristik ini tentu Prabowo menghormati struktur hierarki dan menggunakan komunikasi yang instruktif. Jadi supaya anggota kabinetnya juga tahu bahwa gaya militer ini sangat menghormati hierarki, karena itu mereka para menteri harus menghormati posisi presiden sebagai penguasa tunggal eksekutif. Nah, gaya ini juga tentu menekankan kecepatan yang luar biasa, Bung Hesu, dengan efisiensi dalam penyampaian pesan. Sehingga menurut saya tidak ada ruang untuk pembicaraan yang dinilai tidak perlu. Langsung fokus gitu ya. Nggak ada abu-abu ya. Ini, jadi nggak abu-abu ya, dan nggak ada abu-abu. nggak interpretatif gitu ya. Udah pokoknya itu jelas, clear gitu ya. Ya, bahkan penuh semangat dengan nasionalisme, patriotisme, di mana penggunaan simbol-simbol kebangsaan itu begitu kuat ya, dengan retorika berapi-api ini menurut saya membuat
seperti memberikan instruksi pada pasukan yang akan berperang, menyerupai panglima perang gitu, Bung Hersu, yang ini membuat kita sebagai audiens juga seperti termotivasi dengan gaya komunikasi Prabowo dalam berpidato. Instruksinya juga kan jelas, spesifik, dan langkahnya harus diambil harus dengan tujuan tertentu, dan ini sangat antitesis betul dengan gaya komunikasinya Ya, Presiden yes. Jokowi yang berbelit-belit ya, dan Hmm. agak susah dipahami Oke. oleh rakyat karena bahkan dianggap pelin-pelan begitu. Ini Ya. antitesis dari gaya komunikasi Prabowo terhadap gaya komunikasi Presiden Jokowi. Jadi kalau kita lihat ke 10 tahun terakhir 2014 ini seperti presiden yang tertukar gitu, Bung Hersu, dalam gaya berpidato ini. Selayaknya presiden harusnya Ya. seperti ini. Jadi ini seperti presiden yang tertukar sejak 2014 begitu, Bung Hersu. Oke, nah tapi kalau Anda kan tadi baru menyoroti dari sisi gaya komunikasi. Tapi kalau saya perhatikan dari substansi juga jauh berbeda banget, ya. Iya. Ya, meninggung misalnya ketika kemarin di pidatonya di parlemen, ya di MPR itu kan soal jangan bangga jadi anggota G20 ketika rakyatnya masih miskin. Jangan juga dengan bangga dengan angka-angka. Dan itu Bung Ginting diulang lagi di rapat kabinet kemarin itu. Dan ini menurut saya cukup mengejutkan karena karena ini kan sebenarnya selama ini hal yang dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi, bahkan diklaim sebagai puncak kepemimpinan global Indonesia gitu, dan oleh buzzer itu kemudian disebut bahwa dia layak jadi sekjen PBB gitu. Iya, ini memang persoalan yang sudah mengemuka ya sejak di akhir masa pemerintahan Jokowi. Jadi Prabowo ini menghadapi tantangan yang besar untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi, juga menangani isu-isu keamanan dan pertahanan di tengah memanasnya eskalasi konflik geopolitik global, di mana tidak bisa diharapkan kepemimpinan Jokowi menghadapi situasi-situasi seperti itu, apalagi ada warisan infrastruktur khususnya IKN yang telah dimulai oleh Jokowi dan sampai sekarang menjadi pertanyaan. Itu kan hampir sama, Bung Hersu. Jadi kita menghadapi tantangan khususnya soal anggaran, ini kan sindiran ya, terkait anggaran dan transparansi serta juga kritik terhadap dampak lingkungan, karena misalnya seperti kebanggaan Jokowi terhadap kehadiran Indonesia di G20 itu tidak ada manfaatnya apa-apa kalau kemudian kemiskinan masih menganga di Indonesia dan rakyat kesulitan mencari lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup. Ini memang kontraproduktif. Jadi tidak perlulah kita bangga masuk dalam rumpun G20 kalau kenyataannya akuntabilitas kita, kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Dan juga tentunya kita jangan tergoda dengan pola pencitraan populisme yang selalu digembar-gemborkan Presiden Jokowi, begitu Bung Hersu. Iya. Kan satu itu kan statistik ya, dan kemudian kita tidak bicara soal mikronya, karena mikronya terjadi ketimpangan. Katakanlah kalau ekonomi kita besar, tapi siapa yang menguasai ekonomi kita itu ketika rakyat kita masih banyak yang miskin kan gitu. Dan satu lagi yang saya lupa tadi kalau kita simak di pidatonya ketika mengantarkan rapat kabinet kemarin, Pak Jokowi juga maaf nih masih jauh Pak Jokowi 10 tahun soalnya. Pak Prabowo itu menyatakan menteri-menteri itu jangan membuat proyek-proyek yang mercusuar. Nah, kalau mercusuar itu kan mau nggak mau kita mesti asosiasinya kan ngomongin soal infrastruktur, kemudian yang paling telak ya justru IKN gitu. Dan orang mungkin tidak terlampau memperhatikan bahwa IKN itu sama sekali tidak disinggung ketika pidato di parlemen kemarin. Iya, Bung, kalau bicara infrastruktur ya,
tentu kita ingat juga Herman Willem Dendels juga membangun infrastruktur jalan sepanjang Ya, 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 ya. 1.000 kilometer Kerja paksa ya. iya, kerja paksa yang nggak dibayar dari Anyar sampai Panarukan. Terus juga misalnya bicara senyumnya Jokowi, ya kalau soal senyum juga Kapten Raymond Westerling juga penuh senyum walaupun membunuh sekitar 40.000 warga Sulawesi Selatan yang menentang negara Indonesia Timur. Jadi kita jangan terpengaruh oleh senyum, oleh kesederhanaan. Begitu lagi kita jangan juga terpengaruh dengan citra seseorang tanpa kita mengetahui dalamnya, tanpa kita mengetahui bagaimana kinerjanya. Jadi saya kira era pencitraan, era populisme ini juga harus betul-betul kita bedah kembali. Rakyat harus dibuka matanya bahwa kita sedang berada di dunia nyata, bukan di dunia maya. Begitu, Bung Hersu. Ya, oke. Tetapi kan Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa dia tidak malu-malu, dia bagian dari timnya Pak Jokowi. Kemudian juga dia menyatakan bahwa ini adalah keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi. Tapi pertanyaan saya, apakah sikap Prabowo itu karena dia dihadapkan pada realitas bahwa dia tidak punya kemewahan seperti Jokowi karena realitasnya APBN kita cekak, terus kemudian utang kita menggunung, kehidupan rakyat makin sulit, atau ini betul-betul memang selama ini dia mencoba karena dia tahu bahwa dia masih dalam kendalinya Jokowi, jadi dia mencoba merendah terus. Dan kemudian kan orang juga menyoroti posisi kabinet sekarang. Ini yang dianggap kenapa antara lain kenapa kabinet menjadi gemuk itu karena Pak Prabowo mencoba mengakomodir juga kepentingannya Pak Jokowi, bahkan kepentingan anak-anaknya Pak Jokowi. Di Wamen kan banyak sekali ya itu. Tapi bersama dengan itu dia menyiapkan tim sendiri, jadinya gede banget gitu kabinetnya. Nah, jadi saya lihat begini, Bung, cara memahaminya antara lain melihat hubungan antara presiden dan wakil presiden gitu ya. Itu akan kelihatan tidak langsung menyerang Presiden Jokowi, tapi kita bisa lihat bagaimana gaya komunikasi politik Prabowo menghadapi atau menyinkronkan dengan gaya komunikasi wakil presiden Gibran sebagai pendampingnya. Saya kira bukan rahasia lagi bahwa kompetensi maupun performan gaya komunikasi Gibran ini ya saya nggak bisa menyembunyikan lagi lah, Bung, ya parah begitu ya, karena dikenal seringkali Emang selama ini tidak ada mampu. sembunyikan. Saya kira dia tidak mampu menyampaikan pesan dengan baik dan kerap membuat blunder, bahkan menunjukkan sikap arogan ya, seperti kemarin di Cibubur ya, di pusat asrama atlet atau pembangunan asrama atlet di Cibubur itu, pusat atlet. Itu kan ditanya wartawan dengan pertanyaan mudah saja, dia langsung lempar. Ini wamen yang jawab, itu pertanyaan ringan. Nah, ini tentunya gaya komunikasi Gibran ini yang sangat kontroversi, nantinya akan menjadi hambatan, Bung Hersu, bagi Prabowo dalam menjaga citra kepemimpinannya yang tegas dan struktur ini gitu. Jadi Gibran justru menjadi nilai negatif bagi Prabowo ke depan. Iya. Kita Itu bukan tahu ilmunya juga kan. bapaknya. Bukankah itu ilmunya bapaknya belusukan? Dan kemudian kalau ada pertanyaan dilempar ke I want to test my minister yang waktu dulu gitu. Oh iya. Jadi ini memang menurut saya Prabowo akan menghadapi resistensi publik ya terhadap kehadiran Gibran, karena tuntutan pemakzulan terhadap Gibran ini kan sampai sekarang belum berhenti, Bung Hersu ya. Skandal Fufu Fafanya dinilai melanggar etika dan moral serta keadaban. Menurut saya juga ini akan terus menjadi isu yang dapat mengancam stabilitas politik pemerintahan Prabowo. Padahal Prabowo sebagai orang dengan background militer pasti mengedepankan stabilitas politik, pertahanan keamanan untuk meredakan ketegangan politik. Jadi menurut saya gaya populisme yang
ditonjolkan oleh Jokowi melalui Gibran, ini akan sangat terpatahkan, Bung Hersu, karena eh, tingkat pengenalan Prabowo ini kan sudah 90% lebih. Juga kalau di survei sekarang kan tingkat kepercayaan publik sangat tinggi, baik terhadap lembaga kepresidenan, lembaga kemiliteran, apalagi kemudian Prabowo kebetulan figur militer dan sekarang menjadi presiden, sehingga Ya, menurut saya perlahan tapi pasti publik akan segera meninggalkan figur Jokowi, dan Prabowo juga harus jangan sungkan-sungkan meninggalkan bayang-bayang dari birokrasi Jokowi yang tidak jelas memahami struktur birokrasi, begitu, Bung Hersu. ya. Nah, ini menarik Anda kalau menyinggung itu ya, karena ini Ya. banyak juga orang yang mengamati kelihatannya Gibran akan melakukan duplikasi terhadap apa yang dilakukan oleh bapaknya, tetapi tentu saja dengan modifikasi ya, Bung Giting. Ya tadi Ya, itu pencitraannya persis, belusukan apa dan sebagainya kan seperti itu persis gitu. Tetapi yang Anda sampaikan tadi kok saya jadi keteringat teori soal teori yang bahwa publik itu cenderung memilih berubah dari satu pilihan-pilihan ke lain, yang antitesa tadi. Dulu Jokowi dipilih karena antitesanya dari Pak SBY begitu. Dan ya. kemudian selama 10 tahun orang akan bosan dengan komunikasinya Jokowi dan kemudian memilih Pak Prabowo. Kalau Gibran tetap menggunakan format itu dan kemudian didukung oleh buzzer, didukung oleh media, didukung oleh lembaga survei, itu menurut Anda nggak akan laku gitu. Ya, saya kira Gibran itu perannya memang untuk mencari dukungan terhadap generasi milenial atau Gen Z. Tapi ternyata Gen Z ini juga sudah menyukai gaya-gayanya Prabowo, Bung Hersu, yang dia bisa juga luas dalam pengertian komunikasi dia di kabinet memang harus dengan gaya komunikasi instruktif model militer. Tapi kalau berhadapan dengan rakyat tentu harus dengan cara-cara adaptif, dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Dia harus bisa membedakan gaya komunikasinya terhadap kalangan-kalangan muda. Nah, menurut saya juga posisi Gibran diharapkan seperti itu untuk merangkul kaum muda. Tapi kaum muda juga menurut saya kalau melihat ini Prabowo tanpa Gibran juga tidak mengurangi rasa kesukaan publik. Ini kan sedang pesta sedang marak gitu. Jadi fokus semuanya kepada Prabowo, bukan juga kepada Gibran. Kalau kita lihat bagaimana sepertinya ada pola mencuri di tikungan yang dilakukan Gibran dengan aktivitas-aktivitasnya, menerima tamu negara dan lain-lain. Menurut saya ini menunjukkan bahwa memang fungsi wakil presiden itu pada diri Gibran lebih pada fungsi-fungsi seremoni, membuka proyek dan segala macam, Bung Hersu. Jadi ini seperti ban serep yang menurut saya tidak akan dipakai oleh Prabowo sebagaimana fungsi wapres pada era Soeharto, terutama setelah di ujung masa pemerintahannya ban serep yang tidak digunakan. Berbeda kalau memang wakil presidennya itu dengan presiden itu perannya setara begitu, seperti Soekarno dengan Hatta itu kan setara, Soeharto dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan Adam Malik itu kan setara ya, karena sesama angkatan 45 yang mempunyai peran luar biasa di tengah era kemerdekaan itu. Ya atau Berbeda yang dengan terbaru saya kira SBY dengan Yusuf Kala ya begitu ya juga ya seperti itu ya. ya, betul, itu kan setara SBY dengan Yusuf Kala kemampuannya, sehingga diberikan peran yang juga cukup signifikan bahkan untuk masalah-masalah perdamaian di Helsinki, soal Aceh, soal konflik
di Ambon, Poso. Kalimantan dan Poso segala macam itu Hmm. kan diberikan kewenangan dan ternyata berhasil, bahkan Yusuf Kala dianggap the real presiden gitu Bung Hersu ya. Tapi tentu dengan Gibran saya kira bumi dengan langit tidak akan diberikan tugas-tugas strategis kecuali gunting pita, kemudian pukul gong, kemudian pecahkan kendi, lepas burung ke udara, lempar balon ke udara, atau mungkin juga potong tumpeng atau kibar bendera star begitu Bung Hersu. Cara Anda. Oke, tapi ini kan tadi ada menyebut soal dia peran mungkin mengambil generasi milenial dan Gen Z begitu ya. Tapi kan Ya. itu dalam kaitannya kemarin ketika mereka berpasangan sebagai capres dan cawapres untuk meraih suara sebanyak mungkin, so artinya itu nantinya resellnya itu pada pilpres. Tapi kalau sekarang ini kan bagaimanapun juga kita tahu terjadi kompetisi antara keduanya untuk menghadapi 2029. Iya, iya betul Bung Hersu. Kebutuhan Prabowo terhadap Gibran itu kebutuhan elektoral saja ya. Sama dengan kebutuhan Prabowo dengan Jokowi juga dalam rangka elektoral. Saya kira bulan madunya tidak akan lama lagi Bung Hersu. Mungkin sekitar 100 hari atau 1 semester sudah harus segera berakhir kalau tidak ingin Jokowi juga terus melakukan intervensi, karena kehadiran separuh dari Menteri Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo Subianto kan juga dianggap menjadi barometer bahwa Jokowi masih memiliki kekuatan politik yang mempengaruhi Prabowo. Di sini tantangan Prabowo, dia harus bisa menunjukkan lepas dari bayang-bayang Jokowi kalau ingin bisa melakukan transformasi politik bahwa dia adalah antitesis dari Jokowi. Jadi betul soal pemilu 2029 ini menurut saya untuk sementara terlalu jauh Bung Hersu membayangkan 2029 itu kalau melihat performa Gibran dengan kontroversi fufu fafanya dan tuntutan untuk impeachment terhadap Gibran. Saya kira kok analis politik juga tidak sampai membayangkan Gibran akan tampil selesai sampai 2029. Begitu Bung Hersu. Oke, Anda kesimpulannya semacam itu ya. Padahal orang banyak mulai mengamati, wah ini mau menyalip Pak Prabowo gitu. Tapi Anda tadi nyebut bahwa bulan madu akan segera berakhir. Oke, tapi kita tinggalkan dulu itu. Saya ingin juga bertanya soal politik akomodasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan itu mengakibatkan kabinetnya gemuk. Termasuk dia juga merangkul para senior-seniornya. Itu ada yang langsung dirangkul seperti Pak Luhut yang langsung masuk ke lingkungan pemerintahannya, bukan kabinet ya. Terus kemudian juga ada yang dirangkul oleh putra atau menantunya, katakanlah Pak Endro Priyono, Pak Agung Gumelar dan sebagainya. Ini apa yang Anda baca dari sini? Begini Bung Hersu, kita ingat bahkan sejak tahun 99 ya, ketika Prabowo harus melepaskan karir militernya dan di belakang itu ada figur aktor utama adalah Jenderal Wiranto. Kita tahu Bung Hersu, pada 20 Mei saja pada saat Prabowo Subianto ingin menemui Presiden Soeharto pada 20 Mei, itu kan juga ditolak mentah-mentah, di mana di dalam rumah keluarga Presiden Soeharto di Jalan Cendana nomor 68 itu ada figur Jenderal Wiranto. Di situ sangat menyakitkan menurut saya ketika Prabowo harus terusir dari keluarga besar Presiden Soeharto, dan tidak lama kemudian juga karirnya habis, termasuk bagaimana dia dicopot dari posisi Panglima Kostrad dan dibuang ke Sesko TNI, kemudian juga dicopot melalui proses peradilan atau Dewan Kehormatan Perwira yang semuanya di belakangnya adalah Jenderal Wiranto. Jadi di era
Wiranto itu tentu menyakitkan bagi Prabowo Subianto. Nah, ini juga sekaligus bagaimana Prabowo itu membalas dengan cara cantik menempatkan Wiranto di dalam penasehat khusus Presiden bidang Polkam. Padahal menurut saya sebenarnya sangat tidak layak sekali Wiranto di posisi itu. Kita tahu bersama bahwa lepasnya Timor Timur juga sesungguhnya adalah tanggung jawab dari Jenderal Wiranto karena memberikan keleluasaan, memberikan input kepada Presiden Habibie untuk melakukan referendum terhadap keberadaan Timor Timur. Hasilnya lepas. Seharusnya Wiranto adalah orang yang paling bertanggung jawab, tapi kita tahu bersama justru Wiranto mendapatkan tempat yang juga sangat strategis, Menhan Pangap di eranya Habibie, dan akhirnya juga di era Gus Dur mendapatkan tempat terhormat setelah barangkali Gus Dur sadar juga akhirnya dipecat juga Jenderal Wiranto ini. Dan berkali-kali kan di dalam kampanye 2014-2019 bagaimana Prabowo mendapatkan tekanan dari para seniornya, baik itu Wiranto, Jenderal Agung Gumelar, Jenderal Hendro Priyono, yang mengecilkan peran-perannya, dan otomatis menurut saya situasi sekarang adalah situasi yang terbalik di mana Agung Gumelar juga ditaklukkan dengan cara menempatkan menantunya Taufik Hidayat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Memang Taufik betul adalah bekas peraih medali emas Olimpiade, tapi dia juga gagal sesungguhnya di Gerindra. Padahal kita tahu Agung Gumelar itu sangat keras menentang Prabowo menjadi presiden. Begitu juga Hendro Priyono ya, dengan kampanyenya yang mengatakan tidak layak Prabowo menjadi presiden. Sekarang akhirnya takluk juga dengan kehadiran Dias Hendro Priyono menjadi Wakil Menteri Lingkungan Hidup, dan ini kan juga tentu dipertanyakan kezekenannya atau keprofesionalan orang-orang ini di dalam kabinet Prabowo Subianto. Jadi begitulah cara Prabowo menaklukkan Wiranto, Agung Gumelar, Hendro Priyono, dan juga terakhir menaklukkan Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi atasannya sejak di Kopassus dengan ditempatkan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan juga penasehat khusus Presiden bidang digitalisasi birokrasi pemerintah. Tentu menjadi pertanyaan juga, sejak kapan orang dengan usia di atas 70-an sampai menjelang 80 itu akrab dengan digitalisasi, begitu Bung Hersut. Itulah cara cantik kita aja Prabowo gaptek ya. begitu. Oh iya. Iya. Jadi bingung juga dengan penempatan penasehat khusus bidang digitalisasi itu, Bung Hersut. Iya. Kita kan cara Itulah bercanda cara angkatan kita ya, cantiknya. Bung. Ya. Ya. Kita sering bercanda kan, Bung Ginting, bahwa kita ini aja masuk generasi kolonial, bukan generasi digital ya. Kalau kayak yang Pak Luhut mungkin prakolonial kan gitu ya, bisa disebutnya ya. Iya. Ya. Oke, menarik. Jadi Anda melihat itu bagian dari upaya-upaya itu ya, melakukan, dan Pak Prabowo itu maksudnya ini melakukan konsolidasi gitu, meskipun harga yang harus dibayar adalah kabinetnya jadi kabinet gemoy gitu. Ya, sama Bung dengan bagaimana sekitar 17-18 menteri yang ditempatkan di eranya Prabowo sekarang. Menurut saya ini memang belum Prabowo yang sesungguhnya, tapi ini adalah strategi politik dari Prabowo sekaligus untuk menaklukkan orang-orangnya Jokowi di dalam pemerintahannya. Tentu kita ingat di dalam pidatonya di pidato perdana dalam rapat kabinet itu kan juga Prabowo mengemukakan tidak segan-segan mengembalikan orang-orang ini ke rumah kalau kemudian hanya menjadi beban kesulitan bangsa dan negara. Jadi Anda nggak perlu khawatir menurut saya, Bung Ersu,
Jangan-jangan menteri-menteri ini juga hanya dalam tempo 100 hari atau 1 semester juga akan dicopot. Jadi saya ingat juga Bung Hersu apa yang sering dikemukakan Prabowo sejak 2014 bocor Ya, itu ya. dan bicara tentang korupsi. Menurut saya Prabowo jangan ragu mengambil langkah seperti Presiden Georgia Michael Saakashvili dulu, bagaimana dia dalam pertama kali menjadi presiden langsung memecat sekitar 30.000 polisi yang korup, karena kita juga sudah melihat simbol-simbol korupsi itu ada pada diri beberapa elit polisi seperti misalnya 2 jenderal yang dicopot, yang diduga terlibat dalam judi online, terlibat dalam kasus narkoba. Menurut saya juga seharusnya Prabowo berani melakukan bersih-bersih korupsi termasuk di institusi kepolisian yang kali Ya. ini juga kemarin dalam struktur di bawah koordinasi Kementerian Polkam. Jadi menurut saya Prabowo jangan ragu-ragu, jangan sia-siakan kepercayaan rakyat yang sekarang sedang berpesta menyambutnya untuk tidak ragu-ragu memenggal institusi-institusi yang memang terduga memiliki indikasi korupsi, baik itu di birokrasi militer maupun birokrasi sipil lainnya, begitu Bung Hersu. Nah, saya ini pasti ini harus kita soroti juga karena kita berkaitan dengan gaya komunikasi politik seorang militer ya. Ini peristiwa yang Ya, kemarin, peristiwa Menteri Desa yang menggunakan kop surat, bahkan juga backdropnya itu logo Menteri Desa untuk urusan pribadi ya. Dan itu kan ya, kemudian kita membaca ditegurlah secara halus oleh Sekap. Dan kita tahu Sekap ini kan dijabat oleh Mayor Teddy gitu ya, dan katanya sekarang sih dilebur ya, bukan statusnya menteri tapi itu tetap eselon 2 di bawah Setnek gitu loh. Dan ini kemudian kalau ke menteri itu kan jauh banget gitu. Bukankah di dalam militer biasanya ada semacam hierarki semacam itu, atau sebenarnya dalam militer itu ada demokrasi juga bahwa seorang bawahan itu sebenarnya boleh mengingatkan atasan kalau memang atasannya salah. Tapi itu kan sebenarnya hanya doktrin saja, dalam prakteknya jarang terjadi gitu. Iya, demokrasi di militer itu pada saat rapat, Bung, meminta Oke. saran begitu ya. Hmm. Saran-saran boleh, setelah diambil keputusan, semua harus menghormati saran dan lain-lain itu ditutup lagi. Hmm. Artinya semua harus menghormati sebuah keputusan. Memang kalau kehadiran Mayor Teddy ini masih menjadi kontroversi dari sisi aturan main. Ini kan seperti aturan main bagaimana orang mau tampil menjadi maju dalam kancah pilpres, usianya 40 tahun tapi diselewengkan dengan cara-cara macam-macam. Dalam kasus Gibran itu yang salah satu buktinya dipecatnya ketua MK, itu kan ada penyelundupan aturan ya, tapi ya itu sudah terjadi. Nah, saya kira juga mestinya tertib administrasi juga dilakukan di istana. Nah, kalau misalnya sekretaris presiden itu jabatan untuk bintang 1, Bung Hersu. Jadi kalau untuk di bawahnya mestinya adalah asisten sekretaris pribadi presiden, itu untuk perwira menengah, bukan sekretaris kabinet. Itu juga sebenarnya pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto pada saat di awal masa pemerintahannya terhadap Mayor Murdiono begitu ya. Ya tidak diberikan posisi sebagai sekretaris kabinet, dia mendampingi Letkol Darmono ya. Sudarmono yang memang secara administratif sangat cakap, karena itu mereka tetap di bawah Soeharto tapi tidak di dalam jabatan yang setinggi itu, harus melalui proses. Ya. Sudarmono setelah menjadi bintang 1 baru dipoles segala macam. Murdiono juga begitu, bukan tiba-tiba langsung menjadi Seskap. Saya kira Prabowo harus juga belajar dari disiplin hierarki birokrasi militer Oke. yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, dan di mana
second kabinet era Presiden Soeharto itu sesungguhnya second kabinet, Bung Hersu, Ya, dengan orang-orang profesional ahli di bidangnya, dan cuma beberapa politikus saja ditempatkan di situ untuk mengakomodasi. Jadi ya, full kabinet itu selama 5 tahun, nyaris tidak ada reshuffle kabinet kecuali yang bersangkutan meninggal dunia atau ada ya. sesuatu yang khusus sekali. Iya, saya kira Prabowo mesti belajar dari pemerintahan Presiden Soeharto yang mengedepankan second kabinet, di mana orang-orang yang ahli di bidangnya, bahkan teknis di bidangnya, itu menempati posisi-posisi strategis, dan sementara dari partai politik biasanya ditempatkan di posisi-posisi yang memang mengakomodasi kepentingan politik, seperti misalnya P3 di Kementerian Sosial dan lain-lain, PDIP di kementerian yang lain yang mungkin tidak mempunyai dampak strategis. Nah, ini juga menurut saya Prabowo harus memikirkan itu, karena kalau di dalam pemerintahan Presiden Soeharto itu kan memang menteri full, Bung Hersu, nyaris tidak ada reshuffle kabinet kecuali memang meninggal dunia atau ada sesuatu yang khusus. Ini yang harus dipikirkan kembali oleh Prabowo Subianto, dan sekaligus pesan reformasi menurut saya, Bung Hersu, adalah ini kita harus mengembalikan, jangan menjadi pemerintahan yang sentralistik, tapi desentralisasi. Jadi harus ada juga pembagian kewenangan terhadap daerah-daerah, jangan semuanya di pusat, karena misalnya di pusat cukup misalnya Kementerian Luar Negeri, Hankam, Keuangan, dan ada pembagian kewenangan-kewenangan. Nah, ini penting menurut saya, Bung Hersu, supaya kalau di eranya Presiden Soeharto itu tidak semua menteri memegang departemen, jadi tidak terlalu luas. Jadi ada menteri negara begitu ya, seperti juga menteri muda eranya Pak Harto atau Pak Karno itu, jadi menjadi efektif, sehingga birokrasinya juga sangat efektif, tidak terlalu digerogoti oleh banyak kepentingan-kepentingan politiknya. Kepentingannya, visinya harus visi misi presiden, begitu Bung Hersu. Baik, Bung Ginting. Jadi ini kalau dari perbincangan saya dengan Anda, saya bisa simpulkan bahwa kabinet sekarang ini itu bukan gambaran sesungguhnya dari pemerintahnya Prabowo, dan Anda yakin itu mungkin dalam kita nggak tahu dalam waktu dekat atau lambat itu akan terjadi perubahan atau yang disebut reshuffle gitu ya, Bung. Dan bukan tidak mungkin juga struktur kabinetnya juga ya, Bung Ginting ya. Ya, saya harapkan demikian supaya pemerintahan kita efektif di tengah situasi ekonomi yang sangat tidak baik ini, Bung Hersu. Efektif dan kita efisien harus mengejar ya. Ketinggalan juga. Birokrasi militer kan juga sesungguhnya birokrasi yang kecil, ramping, spesial untuk keberhasilan tugas. Begitu, Bung Hersu. Baik, terima kasih Bung Slamet Ginting, analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.